Kasus kopi sianida yang sempat menghebohkan jagat dunia maya beberapa tahun yang lalu kini kembali mencuat ke permukaan. Kali ini tersangka yang bernama Jessica Wongso disebut-sebut tidak bersalah oleh sang pengacara dan juga dokter yang berkompeten di bidangnya. Hal itu tentu membuat publik jadi berspekulasi yang kemudian lahirlah sebuah fakta-fakta yang cukup mencengangkan. Biar followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta kasus kopi sianida. Pengacara dan dokter yakin Jessica tidak bersalah. Otto Hasibuan bisa buktikan kalau Jessica Wongso tidak bersalah. Pengacara daripada Jessica Wongso, Otto meyakini bila kliennya bukanlah pelaku dalam kasus kopi sianida yang menyebabkan melayangnya nyawa daripada seorang perempuan bernama Mirna. Di samping itu, Otto Hasibuan juga menduga adanya sebuah konspirasi untuk menyalahkan Jessica Wongso dan menjadikannya terpidana dengan hukuman 20 tahun penjara. Tidak cukup sampai di situ saja, Otto juga mengaku mempunyai beberapa bukti yang menunjukkan bila Jessica tidak bersalah. Namun selama penyelidikan pada tahun 2016 yang lalu, Otto mengatakan bila dirinya tidak diberi kesempatan untuk membuktikan pembelaannya. Lebih jelasnya, ketiga saksi yang dari luar negeri menyatakan bahwa tidak ditemukan jejak sianida di dalam tubuh Mirna, yang diduga menjadi penyebab perginya Mirna untuk selama-lamanya. Hotman Paris tidak yakin Jessica bunuh Mirna. Seorang pengacara kondang bernama Hotman Paris juga ikut serta menyoroti kasus kopi sianida yang menyeret Jessica Wongso ke dalam jeruji besi. Menurut pengacara kaya raya tersebut, bila Jessica bukanlah seseorang yang menyebabkan Mirna pergi untuk selama-lamanya. Ia juga mendukung upaya pembebasan Jessica karena dirinya menilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut. Selain itu pula, Hotman Paris juga angkat bicara perihal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2017 yang menyatakan Jessica Wongso bersalah, di mana Hotman menilai putusan hakim di persidangan tersebut terkesan tidak adil lantaran hanya berdasarkan jumlah bukti yang belum pasti kebenarannya. Sejak awal, Dr. Jaja Surya Atmaja yakin Mirna meninggal bukan karena sianida. Dr. Jaja Surya Atmaja memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan perihal perginya Mirna untuk selama-lamanya yang diduga akibat kopi sianida. Menurutnya, kepergian Mirna untuk selama-lamanya bukan karena sianida, lantaran pada saat Dr. Jaja menangani jenazah Mirna saat setelah ia tiada untuk kepentingan pengawetan jenazah, tidak ditemukan tanda khas pada bagian tubuh Mirna layaknya orang tutup usia diakibatkan sianida. Sedangkan tanda orang yang pergi mendahului kita karena akibat sianida biasanya pada kulit bagian wajah atau tubuh korban terlihat memerah. Sementara itu jenazah Mirna justru nampak membiru. Samping itu pula, pada saat mencium mulut daripada jenazah Mirna sambil lalu menekan lambungnya, Dr. Jaja yang dikenal sebagai ahli forensik itu juga tidak mencium aroma sianida. Oleh sebab itulah Dr. Jaja Surya sejak awal telah meyakini bila yang menjadi faktor perginya Mirna bukan karena sianida. Krisnamurti dituding paksa Jessica ngaku jadi pelaku tunggal pembunuhan Mirna Salihin. Jessica Wongso mengaku dipaksa untuk mengaku bila dirinya adalah seorang yang menyebabkan Mirna pergi untuk selama-lamanya. Dilansir dari nasional.occasion.com, bila seseorang yang memaksa Jessica tersebut adalah Krisnamurti yang kala itu menjabat sebagai Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Menurut berita yang beredar, bila Krisnamurti pada saat itu bermodalkan rekaman CCTV untuk menekan Jessica Wongso agar mengaku bila perempuan berkulit putih dan berwajah cantik itu adalah seseorang yang menaruh sesuatu di minuman Mirna. Bahkan Jessica disebut-sebut diiming-imingi jika mengaku maka hukumannya akan lebih ringan. Tindakan yang tidak wajar itu membuat pengacara Jessica Wongso
Yudi Wibowo Sukinto mengambil langkah tegas dengan cara melaporkan Krisnamurti ke Propam Mabes Polri dengan tuduhan melakukan rekayasa hukum. Ibu Jessica Wongso sebut kasus kopi sianida sengaja dibuat seperti sinetron. Ibunda daripada Jessica, yakni Imelda Wongso, tetap konsisten dengan pendiriannya, yaitu tetap meyakini bila sang putri tercinta tidak bersalah atas berpulangnya Mirna. Tidak hanya itu saja, Imelda juga menuturkan bila persidangan Jessica Wongso sengaja dibuat seperti sinetron. Ia juga menambahkan jika seandainya Mirna langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan, besar kemungkinan dia masih bisa diselamatkan. Tetapi ketika Mirna mengalami kejang-kejang hebat saat itu, ia justru dibawa menggunakan mobil pribadi oleh sang suami yang bernama Arif Sumarko. Jessica menolak ditawari pengajuan gerasi ke presiden. Pengacara fenomenal Hotman Paris sempat menyampaikan argumentasinya jika Jessica Wongso hanya bisa dibebaskan apabila mengajukan gerasi dan disetujui oleh Presiden RI. Begitupun Otto Hasibuan selaku kuasa hukum daripada Jessica juga sempat menawarkan yang bersangkutan untuk mengajukan gerasi ke Presiden RI. Namun ternyata Jessica menolak tawaran tersebut karena dirinya tak ingin meminta ampun dan mengakui suatu perbuatan yang tak pernah dilakukannya. Setelah beberapa tahun berlalu, kemudian Otto kembali mencoba membujuk Jessica agar mau untuk mengajukan gerasi. Tetapi rupanya usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sebab Jessica masih tetap konsisten dengan pendiriannya. Padahal Otto optimis bila Jessica akan mengamini permintaannya karena sudah merasakan pahitnya mendekam di balik jeruji besi.